Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi validitas dan reliabilitas. Jadi, di dalam penelitian itu, variabel umumnya tidak dapat diukur secara langsung, tapi direpresentasikan melalui sejumlah indikator yang dapat diamati. Nah, untuk mengukur indikator-indikator tersebut, salah satu instrumen yang paling sering digunakan itu adalah kuesioner. Salah satu skala pengukuran yang umum digunakan dalam penyusunan kuesioner itu adalah skala Likert. Nah, skala Likert ini merupakan metode yang populer untuk mengukur opini ataupun sikap responden terhadap suatu pernyataan. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan dengan pilihan sebagai berikut. Nah, di sini contoh skala Likert yang ada itu adalah dari 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 itu sangat setuju. Nah, penelitian berbasis kuesioner itu perlu menjamin validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, berkaitan dengan validitas, jadi validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu teknik, instrumen, ataupun proses mampu mengukur konsep yang dimaksud secara tepat. Dengan demikian, validitas itu membuktikan nih bahwa item-item dalam kuesioner itu benar-benar mewakili konstruk yang sedang diteliti. Nah, berikut adalah dasar pengambilan keputusan uji validitas, di mana jika nilai R hitung lebih besar sama dengan R table, maka butir pertanyaan atau item dinyatakan valid. Sedangkan sebaliknya kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pertanyaan atau item itu dinyatakan tidak valid. Lalu yang kedua, reliabilitas itu apa? Reliabilitas menunjukkan tingkat stabilitas dan konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel tertentu. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil pengamatan, baik oleh dua atau lebih pengamat yang berbeda, maupun oleh pengamat yang sama, namun mengamati peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, maka dari itu, dengan demikian, reliabilitas itu membuktikan bahwa instrumen dapat menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, berikut ini merupakan dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas, di mana apabila nilai Cronbach alpha di atas sama dengan 0,7, maka instrumen atau kuesioner itu dinyatakan reliable. Nah, sebaliknya apabila Cronbach alpha-nya itu di bawah 0,70, maka instrumen atau kuesioner itu dinyatakan tidak reliable. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada perusahaan Apple yang merupakan perusahaan teknologi multinasional yang menjual beberapa produk nih seperti iPhone, iPad, MacBook, dan Apple Watch serta layanan digital lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, Apple itu bekerja sama dengan distributor resmi dan juga mitra seperti iBox, Digimap, dan juga Erafon. Nah, dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif, Apple perlu memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, salah satu faktor penting yang akan dianalisa itu adalah persepsi konsumen terhadap harga atau dinamakan dengan price perception. Nah, oleh karena itu, pada modul ini, bantulah Apple Indonesia nih untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable. Tujuannya karena habis itu, peneliti akan melihat nih apakah price perception itu berpengaruh terhadap purchase decision atau tidak. Jadi, apabila kita mau menguji uji pengaruh ataupun uji hubungan, pastikan bahwa butir pertanyaannya itu valid dan reliable. Maka dari itu, pada modul ini kita akan mengecek apakah butir pertanyaan yang sudah ada ini hasilnya valid dan reliable. Nah, berikut adalah contoh datanya. Oke, kalau misalnya sudah ada contoh datanya, kita bisa langsung mengoperasikan di SPSS saja. Sekarang kita buka SPSS. Nah, langkah pertama, kita masukkan dulu untuk nama butir pertanyaannya di bagian variable view. Nah, kalau sudah kita masukkan saja berarti price perception 1, price perception 2, PP3, lalu purchase decision 1, 2, 3, dan 4. Nah, apabila di variable view sudah diisi dengan nama variabel, sekarang kita bisa ke data view. Nah, di sini kita akan langsung copy paste untuk angka-angkanya. Di sini kita copy langsung dari angkanya. Oke, kalau misalnya sudah kita paste di SPSS. Oke, di sini kita akan kecilkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kalau udah kita bisa langsung ke menu Analyze, lalu ke bagian Scale dan ke Reliability Analysis. Kalau udah, kita bisa menguji per butir pertanyaan per variabel. Jadi yang pertama kita akan menguji fokus ke price perception dulu. Jadi kita masukkan PP1 sampai dengan PP3, kita pindahkan ke bagian items, lalu di bagian menu statistik sebelah kanan atas, kita checklist yang item, scale, dan scale if item deleted. Kalau sudah kita continue,
Nah, kalau sudah kita langsung oke, maka nanti akan langsung muncul outputnya. Sebentar. Oke, di sini sudah muncul outputnya. Nah, output ini yang akan kita pakai hasil angkanya untuk membuat interpretasi jawaban. Nah, untuk di bagian validitas, kita akan mengambil nilai corrected item total correlation dari masing-masing butir pertanyaan. Lalu untuk reliabilitas, kita akan mengambil nilai dari Cronbach's alpha yang ada di atas ini. Nah, untuk membandingkan validitas, kita perlu yang namanya nilai R table. Nah, maka dari itu kita harus cari dulu nilai R table di SPSS. Nah, untuk langkahnya kita bisa ke transform, lalu kita ke compute variable. Kalau udah kita masukkan target variabelnya adalah T. Kalau sudah kita di function group klik inverse DF dan di bagian functions and special variables kita double klik IDFT. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk nilai probability-nya adalah 0,975 dan untuk nilai DF-nya itu adalah 53. Nah, angka ini dapat dari mana? Kita bisa balik ke modul. Di sini sudah ada detail lebih jelasnya. Sebentar. Oke, nah di sini untuk rumus mencari nilai T dulu, itu sebentar. Nah, sebelumnya untuk mencari nilai R table itu kita perlu yang namanya rumus ini. Jadi T dibagi dengan akar DF ditambah T kuadrat. Nah, karena kita belum tahu T-nya berapa, maka kita harus mencari dulu nilai dari T tabelnya. Nah, kalau sudah, di sini untuk mencari T table, kita bisa ikuti langkah-langkah tadi ya, ke transform, lalu ke compute variable, kita masukkan target variabelnya T, lalu kita pilih inverse DF, dan kita double klik IDFT. Nah, untuk bagian probability T table, itu rumusnya adalah 1 dikurangin alpha dibagi 2. Jadi, karena kita menggunakan standar alpha 0,05, maka rumusnya adalah 1 dikurangin 0,05 dibagi 2. Jadi, kita fokus untuk membagi dulu. Maka hasilnya adalah 1 dikurangin 0,025, berarti probability-nya adalah sebesar 0,975. Nah, untuk nilai DF, itu rumusnya adalah N dikurangin 2. Nah, N itu adalah jumlah sampel. Nah, maka sebentar. Di bagian data kita itu terdiri dari 55 sampel. Maka dari itu, untuk mencari nilai DF-nya itu adalah 55 dikurangin 2, berarti 53. Maka dari itu, berikut untuk mengisi numeric expression-nya, berarti probability-nya 0,975, dan untuk nilai DF-nya itu adalah 53. Oke, kita balik ke SPSS. Nah, kalau misalnya sudah di oke, maka nanti nilai T-table itu akan muncul di bagian data view. Jadi untuk nilai T-table tidak muncul di output, tapi di data view. Nah, selanjutnya kalau T-table sudah dapat, kita sekarang ke transform lagi ke compute variable untuk mencari nilai dari R-table. Jadi di sini untuk target variable kita masukkan R-table, lalu di sini kita hapus. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi rumusnya adalah T, lalu dibagi akar dalam kurung DF-nya 53 tambah T bintang-bintang 2. Nah, untuk memasukkan rumus ini itu sudah sesuai dengan rumus tadi ya, yang dijelaskan. Nah, supaya lebih jelas kita balik ke modul. Oke, nah di sini adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah T dibagi akar DF ditambah T kuadrat. Nah, maka dari itu, karena kita mau mengubah ke bagian SPSS, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Jadi, nah, di sini. Jadi T, lalu tanda slash ini tuh menyimbolkan pembagian. Lalu SQRT ini menyimbolkan akar. Kalau sudah di sini untuk T bintang-bintang 2 bintang-bintang 2 itu melambangkan kuadrat. Jadi kita tinggal masukin sesuai rumus ini persis, tinggal DF-nya kita ganti dengan 53 karena memang DF-nya sudah diketahui. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat kayak gini, kita langsung klik OK aja. Nah, maka nilai Airtable juga akan muncul di bagian data view. Oke, nah kalau misalnya nilai Airtable juga sudah muncul di bagian data view, nah berarti kita bisa mendapatkan nilai Airtable-nya sebesar 0,27. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita bisa lanjut untuk menganalisa untuk nilai dari hasil-hasil berikut. Kita balik ke Word. Nah, di sini sudah ada interpretasi jawabannya. Kita mulai dari yang pertama dulu untuk validitas, price perception, PP1 sampai PP3.
Untuk hipotesisnya itu H0 itu berarti butir pertanyaannya valid, sedangkan HA-nya itu adalah butir pertanyaan tidak valid. Lalu dasar pengambilan keputusan kita bandingkan nilai R hitung dengan R table. Nah, di sini untuk keputusan kita ambil nilai corrected item total correlation. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai R hitungnya itu semuanya di atas atau lebih besar dari R table. Maka karena lebih besar, itu berarti H0-nya diterima. Nah, karena H0-nya diterima, itu berarti artinya butir pertanyaannya itu valid. Nah, di sini berarti semuanya valid ya, teman-teman. Kalian bisa langsung bikin kesimpulan. Intinya bahwa seluruh nilai R hitungnya itu lebih besar dari R table, maka dapat disimpulkan bahwa PP1, PP2, dan PP3 itu valid. Nah, karena valid, kalian bisa lanjut ke pengujian reliabilitasnya. Di sini, untuk hipotesisnya, berarti H0-nya itu butir pertanyaan price perception-nya reliable, dan HA-nya itu berarti tidak reliable. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan, kalian bandingkan nilai Cronbach's alpha dengan 0,7. Kalau misalnya lebih besar sama dengan berarti H0 diterima, dan kalau lebih kecil dari 0,7, berarti H0-nya ditolak. Nah, kita bisa ambil nilai Cronbach's alpha-nya. Karena nilai Cronbach's alpha-nya 0,718, yang lebih besar dari 0,7, itu berarti artinya H0 diterima. Nah, karena H0 diterima, artinya berarti butir pertanyaan price perception itu juga reliable. Nah, kalau misalkan hasilnya sudah valid dan reliable, ini artinya variable price perception bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Nah, tapi belum selesai sampai situ, kita harus mengerjakan lagi untuk yang purchase decision. Nah, caranya juga sama persis ya, teman-teman. Kalian tinggal ulangi langkah persis. Kita balik lagi ke analyze, lalu ke scale, reliability analysis. Nah, kalau sudah di sini PP1 sampai PP3, tinggal kalian keluarin dulu. Kalau udah, baru masukin lagi PD1 sampai PD4. Ya, nah, kalau misalnya udah dimasukin kayak gini, kita bisa langsung klik OK aja. Nah, otomatis akan langsung muncul hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini di bagian corrected item total correlation ada satu butir pertanyaan yaitu PD4 yang nilainya itu di bawah 0,27 yang berarti artinya dia tidak valid. Nah, kalau gitu kita bisa langsung bikin interpretasinya. Saya langsung aja ke bagian bawah. Nah, karena nilai PD4 itu di bawah 0,27 berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya berarti PD4 itu tidak valid. Nah, kalau misalkan hasilnya tidak valid, maka kalian harus melakukan uji ulang lagi dengan cara mengeluarkan PD4-nya. Nah, kalau udah kalian balik ke Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, kalau udah PD4-nya kalian keluarin. Nah, jadi tinggal PD1, PD2, dan PD3. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, maka ini adalah hasil terbarunya setelah kita keluarkan PD4. Bisa dilihat bahwa semua corrected item total correlation itu di atas 0,27. Artinya PD1, 2, 3 itu valid. Nah, kalau valid, berarti kita bisa langsung lanjut ke reliabilitas. Di sini dilihat nilai Cronbach's alpha-nya 0,780 yang lebih besar dari 0,7. Artinya berarti juga purchase decision juga reliable. Nah, maka dari itu kita bisa langsung bikin interpretasinya. Tadi untuk validitas PD1 sampai PD3, itu berarti nilainya dia di atas 0,27 semua. Maka itu valid. Selanjutnya yang terakhir untuk reliabilitas itu berarti di sini kita ambil nilai 0,780, berarti H0-nya diterima juga. Maka dari itu bisa disimpulkan butir pertanyaan purchase decision itu juga reliable. Nah, kalau sudah, sekian untuk penjelasan dari materi validitas dan reliabilitas.